Ada banyak pesan masuk ke redaksi Konis Black Box, di mana banyak para sahabat netizen yang ingin mengetahui paparan Ibu di Lemhanas tentang IKN pada tanggal 25 Mei 2023 lalu. Jadi, Sobat Armory, hari ini kita akan minta Ibu Koni untuk memaparkan ke publik banyak hal tentang keamanan IKN. Sebagai pembuka ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap infrastruktur kritis negara, IKN telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan lembaga terkait. IKN melibatkan berbagai sistem komunikasi yang penting untuk operasional pemerintahan, pertahanan nasional, dan sektor-sektor kunci lainnya. Dalam show ini, kita akan membahas aspek keamanan IKN secara menyeluruh. Tujuan utama kita adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi, praktek terbaik yang diterapkan, serta langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keutuhan dan kerahasiaan sistem komunikasi yang vital ini. Kami berharap melalui paparan Ibu ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang upaya yang dilakukan oleh para ahli keamanan, dalam hal ini Ibu Dr. Koni Rahundinai Bakri, dalam menjaga kehandalan dan ketahanan IKN. Ini juga merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan ide, saran, dan pandangan dari Ibu sebagai ahli di bidang ini. Kami ingin mengingatkan bahwa wawancara ini merupakan forum terbuka yang didedikasikan untuk tujuan pendidikan dan pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar kita semua, para sahabat netizen, untuk dapat berpartisipasi dengan penuh pengertian, menghormati pandangan orang lain, dan memprioritaskan kepentingan keamanan nasional. Nah, langsung saja, Bu, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi Bapak Dr. Andi Wijayanto mengatakan ancaman IKN ini adalah spillover dari konflik hegemoni Amerika dan Cina. Nah, bagaimana Ibu melihat pendapat beliau, Bu? Pertama, kita tuh harus salut sekali ya sama Lemhanas dan Pak Andi Wijayanto karena Pak Andi Wijayanto itu kan dosen saya dan sampai kapanpun kalau beliau bilang kata beliau kemarin di saat acara itu bahwa saya sudah melebihi dia pinternya, tapi kan bukan masalah itu. Saya pertama sangat hormat kepada beliau dan juga kepada Pak Kusnanto Anggoro, Pak Edi Prasetyono, Pak Banyu Purwite. Itu sampai mati akan saya hormat kepada mereka, terutama Mas Andi. Kenapa? Karena di UI itu sangat ketat ketika kita mau menulis disertasi. Hmm. Proposal disertasi saya dilempar karena saya membandingkan TNI dengan IDF. Kita nggak punya hubungan diplomatik kok mau ngecek IDF gitu, lalu gimana punya akses, bla 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 ceritanya. To cut the story short, Mas Andi yang bilang go, pasti keren banget. Nah, makanya saya sampai lulus dan bisa melakukan riset di Israel dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya sangat appreciate. Apalagi pandangan Mas Andi itu memang terkenal selalu mengejutkan. Kalau enggak dia nggak mungkin dipakai sebagai advisor to the president. Presiden kita setahu sekarang tiap hari harus berhubungan dengan Mas Andi. Jadi Mas Andi itu kalaupun namanya dia tuh Lemhanas, tapi dia seperti head of National Security Council. Ini menurut saya ya, dan kayaknya memang begitulah. Oke, jadi kalau saya bicara tentang IKN ini, saya tuh cuma melihat begini. Memang betul, saya berapa kali juga bilang IKN itu atau perang apapun itu sekarang perang udara. Kekuatan udara itu penting, kekuatan cyber dan aerospace itu penting. Tetapi tolong diingat ya, kita tuh nggak tinggal di atas langit, betul? Kita nggak mungkin bangun ibu kota di atas langit, tinggal di atas awan. Jadi yang saya mau bilang, pertahanan kita tuh harus smart defense in a way, harus tiga matra terpadu gitu loh. Nah, Ya. saya kaitkan dengan pandangan Mas Andi tadi bahwa begini, kita tuh mesti lihat dulu IKN itu mungkin semua orang juga nggak terlalu paham ya, tapi saya mau liatin aja bahwa IKN itu punya perbatasan panjang perbatasan darat dengan Malaysia tuh luas loh, hampir 2000 km. Kemudian di sisi udara dia mendekati firnya Malaysia, Singapura, Filipina. Kemudian yang paling gila dia ini adalah masuk ke jelajah ICBM sama rudal hipersonik negara tertentu. Saya nggak usah sebutlah negaranya. Nah, dan kita mesti tahu IKN itu ada tiga zonasi ya. Kalau kita lihat zonasi, zonasi intinya itu adalah namanya inti pusat pemerintahan. Luasnya tuh 6.000 hektar, kayak 2.000 sampai 6.000 hektar. Sekali lagi nih saya ngomong ini, waktu itu saya terlibat IKN itu masih zamannya Pak Bambang Brojo dan awal-awal Pak Suharto Mono Arfa. Dan waktu itu Panglima TNI adalah Pak Hadi. Jadi saya tuh terlibat banyak sebenarnya di IKN untuk desain the defense Hmm. system. Sekarang tuh banyak berubah IKN. Contohnya misalnya si istana tuh sudah berubah dan juga bahannya juga jadi dari perunggu dan lain-lain lah. Nah, kemudian kawasan ibu kota itu seluas 40.000. Apa sih kawasan ibu kota? Itu adalah supporting system of the city ya.
Jadi itu ada pemukiman, ada apa sih segala macam lah, sebuah kota disupport. Tambah lagi kemudian ada yang luas lagi, 190.000 hektar itu adalah kawasan perluasan. So what I'm saying, ini kita bisa tentang area yang luas banget. Selain tadi ada ancaman dari ALKI, dari FIR, dari ADIS gitu kan. Jadi menurut saya pertahanan IKN itu nggak bisa dilihat sepotong-sepotong. Jadi gini, kita ini kalau biasa banget berpikir itu linear, lurus aja. Dibangun IKN, nanti turisnya banyak, nanti akan ada uang banyak, masyarakat kaya. As simple as that. Padahal banyak banget apa sih scattered problem atau scattered possibility or scattered element yang membuat kita wajib berpikir non-linear dengan smart defense itu yang well integrated gitu. Jadi intinya kita mesti lihat sekali bahwa ada prinsip dasarnya. Pertama adalah prinsip strategic depth teori kalau lihat dari teori ya. Kemudian kestabilan geografis. Bagaimana kita menciptakan jarak yang signifikan antara garis depan dengan situs ibu kota yang strategis. Kita lihat deh ibu kota negara-negara besar gitu. Ada jarak yang tidak mudah dijangkau dari pinggir pantai gitu kan. Nah, jadi struktur kita itu kalau dilihat aliran stok musuh itu akan berawal dari samudera atau lautan atau perairan kita. Itu terus akan melengsek masuk. Betul udara akan nyerang, tapi saya cerita lagi soal udara ya. Saya mau cerita dulu laut karena kita negara archipelagic. Nah, dia tuh akan menguasai daratan dan kemudian juga seluruhnya gitu, di mana unsur-unsur yang penting itu dilumpuhkan. Nah, makanya kita tuh harus menggunakan keunggulan komparatif kita. Apa sih keunggulan komparatif kita? Hanya kita yang punya gitu. Sekali lagi hanya kita yang punya, hanya itulah kekhasan kita yang kemudian lawan nggak punya. Artinya kita akan mudah kemudian merespon, mengantisipasi pertahanan kita tuh akan bagaimana menjunjung ke arah kemampuan superioritas deteksi maritim kalau menurut aku nih. Nah, kenapa? Artinya gini, perang maritim itu harus menjadi kemampuan menyongsong armada lawan di luar wilayah laut kita, di luar ZE kita, dan kita harus mampu melakukan preemptive strike. Misalnya gini, kita udah baca nih, oh udah masuk, kayaknya ini udah menjelang masuk ke Alki 2 nih, udah di radius berapa mil, udah bisa kita serang gitu loh ceritanya. Nah, makanya kalau kita bisa ancaman tertinggi yang punya potensi fatalitas kehancuran, punya fatalitas strategis, punya fatalitas deteksi yang susah sulit dideteksi, kemudian mampu dipasang rudal jelajah ke permukaan. Kalau kita jumlah semua tambah-tambahkan, maka ini unsur ini itu ada di kapal selam sebagai ancaman paling utama. Yeah. Kan? Dan artinya memberikan kesempatan armada ofensif itu masuk. Nah, ada yang bilang begini, kemarin itu menarik dari paparan dari Pak Cepi Hakim, paparan dari Ren Mental segala macam, seolah-olah wah pokoknya sekarang itu unsur superioritas udara gitu segala macam. Itu saya nggak salah sama sekali. Tetapi sekali lagi kita mesti lihat sekarang itu banyak sekali radar hingga penjajak inframerah yang mampu semua unsur stealth dari tempur itu bisa dikurangi kerahasiaannya dan pendadakannya. Kira-kira gitulah. Kita punya IFF misalnya kayak gitu kan, kemarin kita kedepankan IFF. Ya kalau kemudian kita bisa lacak, kita bisa ganggu, ya kan? IFF ini bisa nggak berfungsi, ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat ada yang berbeda. Menurut saya kapal selam ini kemampuan deteksinya beda. Dia itu dan dimanapun juga operasi militer, dia itu mendahulukan serangan pembukaan bawah laut gitu. Kenapa? Setelah itu dia baru bisa masuk ke kita istilahnya deep infiltration to enemy territorial water. Jadi kayak kita nih mau ofensif ya atau mau preemptif, kita bisa melakukan itu. Jadi artinya kalau kita bisa berpikir begitu kan lawan juga bisa berpikir begitu atau ancaman kita bisa berpikir begitu. Makanya menurut saya yang mesti dibangun itu adalah bagaimana kita bangun jaringan sistem sonar. Kalau ada yang lihat peta, nanti saya share aja lah petanya. Indonesia itu seperti apa? Alkinya di mana, AK 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, cabang-cabangnya di mana. Maka kita tuh harus punya 10 SOSUS. Tadi jaringan sistem sonar itu kita sebutnya Indonesia Sound Surveillance System atau ISOSUS lah, bukan ISOSIS. Jadi dia tuh bagaimana, kan kita tuh ada Makassar Koridor ya. Makassar Koridor itu AKI 2 kita. Itu bagaimana dirancang untuk sangat-sangat aman, karena itu jaraknya udah dekat sekali dengan IKN gitu kan. Nah harus 10 kenapa? Karena di semua pintu masuk strategis itu harus diantisipasi. Baru kemudian, ya kan, itu kan kemampuan deteksi kapal selam. Setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana pertahanan maritim dan udara, di mana preemptive strike gitu kan, itu kita bangun gitu. Artinya payung udara maritim atau payung pertahanan udara itu maritim menjadi sangat penting
Karena sekali lagi itu ada kita jadi punya kemampuan menghabisi lawan sebelum dia masuk mendekat ke wilayah laut kita atau mendekat ke arah IKN. Nah, itu loh. Jadi kekuatan payung udara itu akan menjadikan lautan ya, bukan daratan nih. Jadi masuk ke Lautan. sebagai killing box bagi kita, bagi skadron-skadron tempur kita bergerak masuk ke sana gitu. Apalagi ya, nah kedua mungkin ini nih itu urusan perang ya. Saya udah ngomong soal perang banget nih. Kayak. Iya, Bu. Saya tuh ingatkan dalam kemarin pertemuan itu, jangan lupa nih kita nih hidup di dalam asymmetrical hybrid warfare. Apa sih artinya? Dan ini ada hubungannya sama rencana undang-undang TNI yang menurut saya harus kita dorong, tetapi juga kita harus koreksi beberapa hal. Contoh, OMP, OMSP atau operasi militer perang dan operasi militer selain perang nggak usah di breakdown di undang-undang. Itu gimana sih? Itu kan keputusan tentara di lapangan. Karena begini ya, hari ini tuh ada 42 jenis. Hari ini nih, besok udah bisa 100 kali. Hari ini tuh 42 dari non-military. Misalnya economic warfare, financial warfare, transaction warfare, trade warfare, media warfare, culture warfare, itu masuknya non-military. Jadi kalau ada apa-apa tuh mesti OMSP kan. Tapi juga udah masuk ke transmilitary. Misalnya apa? Espionage gitu kan. Kemudian information warfare, intelligence warfare, kemudian psychological warfare gitu kan. Diplomatic warfare itu masuk ke transmilitary. Di sebelah sananya sudah ada military warfare, biology, chemical, space warfare, nuclear, kinetic dan lain-lain. Tetapi di dalam era asymmetrical hybrid warfare dari non-military ke trans-military ke military itu bisa berubah di lapangan. Nggak mungkin nih prajurit di bawah ini harus lihat undang-undangnya, kita boleh nggak? Lihat, oh ternyata nggak ada di undang-undang, kita nggak boleh. Kan nggak mungkin. Jadi ada yang menurut saya, kita ini juga mesti waras berpikirnya. Supremasi sipil, itu kan ada kan dua atau kan kira-kira demikian. Tapi begini, betul, tapi yang paling tahu perang itu ya tentara lu gitu. Jadi jangan sampai sampai sedetil antara non-military, trans-military, military kita yang si sipil ini yang mesti ngatur. No, tentara itu punya kerahasiaan yang juga sipil nggak boleh tahu gitu loh. Jadi sekali lagi kita mesti paham itu. Nah, karena tadi saya sudah singgung ada 42 jenis, ada yang dilupakan di IKN dan saya bukan berharap sih, karena Mas Andi akhirnya manggil aku di meja, dia bilang gini, Kon, lu kan kalau saya biasa paparan itu kan pakai sistem thinking. Dia bilang gini, Kon, semua tuh bagus, aku bilang, sistem thinking lu keren banget. Sekarang tapi tugas lu mikirin nih buat Indonesia. Semua kan di sistem thinking cuma ada plus ada minus, ini mendorong positif, ini mengurangi ke arah negatif atau membawa dampak buruk kan. Sekarang PR lu pikirin semua yang minus itu jadi positif, itu tugas lu gitu. Nah, jadi gini, yang saya tulis negatif itu apa? Pertama kita nggak pikirkan ya, dalam konteks ancaman sekarang, masalah IKN itu masalah sosial segregasi, masalah makroekonomi, masalah distance, jarak ya, masalah ekologi, masalah strategic security assurance. Si masalah itu adalah environment itu. Kalau kita tidak pikirkan strategi gap-nya, gap eksploitasi seperti apa, kapasitas kita untuk menghadapi threat seperti apa, itu akan membuat spillover. Spillover itulah yang akan membuat si tentara tetangga atau tentara musuh atau tentara lawan berperang gitu. Ada yang ngomong gini, masih maksudnya kedalaman strategis gini loh. Kita itu harus bisa menjauhkan ancaman itu dari lapisan pertahanan kita. Jadi dia ada jarak tadi yang saya bilang ada akses kan. Tapi kedalaman strategis itu bisa ada juga rentan apa? Rentan blokade misalnya. Masalah ekologi kita tahu ada masalah ekologi apa di sana, saya nggak usah jabarkan. Terus kita juga punya masalah defisit anggaran yang meskipun angka ini semakin meningkat, tapi juga bukan juga Indonesia harus gegap gempita melakukan ini sendirian gitu menurut saya. Bangun IKN itu mahal sekali ibu kota ini ya. Kemudian potensi konflik. Kalau saya tuh ingat nggak waktu kasus fenomena sosial, misalnya high impact problem dan yang mengakibatkan segregasi, kayak ingat nggak pernah kalau nggak salah ada salah satu koalis apa ya, dia kayaknya ketua apa gitu ya, saya nggak sebut nama malas urusan, tapi dia bilang begini, itu tempat buang jin apa ya, tempat jin buang anak. Tempat jin buang anak. Itu dampaknya itu besar, walaupun cuma tempat jin buang anak itu langsung duar ada terjadi apa impact problem yang demikian besar. Belum lagi lingkungan. Jadi maksud saya kayak gini-gini nih harus bisa kita antisipasi. Jadi harus ada mitigasi komprehensif lah kira-kira bagaimana ini semua diantisipasi. Sekali lagi nih, dan IKN itu kan nggak berdiri sendiri. Dia cuma ibu kota yang pindah. Jadi visi negara tetap visi poros maritim,
poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Artinya kita tuh harus berpikir holistik gitu kan. Bagaimana urutan-urutan berpikirnya gitu. Misalnya dari sekarang nih, education programnya mesti kita pikirin gitu kan. Bagaimana kita udah bisa hitung kira-kira bagaimana nanti capacity buildingnya, bagaimana local culture readiness-nya, bagaimana national financial capacity-nya. Pokoknya menurut aku melihat IKN itu harus holistik. Gitulah bahasanya. Tidak bisa linear seperti sekarang cuman wah nanti kita harus siapkan dom sistem nanti serangan udara begana begini nanti kita nggak begitu. Apalagi nih Mas Andi bilang kita ini mungkin tidak mungkin diserang langsung, tapi kita akan kena spillover dari pertarungan geopolitik antara China dan Amerika. Di titik ini saya akan bilang berarti ketika kita bilang itu Mas Andi itu memperkirakan ya, kita tuh perang 2037. Jadi titik perang utama kita antara kita menjadi sosis atau ya enggak, menjadi pelanduk mati di tengah-tengah, jangan sosis. Menjadi pelanduk mati di tengah-tengah kalau Amerika dan China semakin berseteru itu 2037. Hitung aja di kita tuh, di Indonesia tuh, di kita Indonesia. maksudnya ya. Jadi kata 2037 perhitungan dan semua elemen yang indeks yang dimasukkan Mas Andi ke sistem dia melihat dampak pergerakan Cina masuk ke sini, Amerika masuk ke sini, Indonesia di tengah-tengah, ya kan? Itu 2037. Apa artinya? Kalau mau tuh buka deh peta waktu Jepang, ya kan? Perang melawan Amerika Serikat. Lihat nggak? Jepang itu adalah negara yang sekarang mirip-mirip Indonesia waktu itu. Dia nggak punya teman, nggak punya aliansi, dia nantangin negara besar. Oke? Betul, dia bisa bikin bom, dia bisa serang apa itu Hawaii, dan lain-lain, ya kan? Tapi jangan salah, begitu pas dia habis, dia perlu support, dia perlu base, dia perlu bahan bakar dan lain-lain. Disitulah dia merangsek masuk ke Indonesia. Remember, pertama yang duduk itu mau balik papan kalau nggak salah. Dan kemarin Mas Andi tuh kalau bisa didapat slide-nya, dia lihatkan Indonesia seperti apa, tanggal berapa masuk kemana semua pesawat-pesawat dan kekuatan Jepang. Nah, kita harus bayangkan bagaimana US foreign policy yang selalu dengan national interest-nya, dan dia itu kan harus selalu punya mesin penghidup keuangannya kan, artinya dia selalu bikin bikin perang untuk konsekuensi yang dia nggak bisa selesaikan dari agenda ekonomi dia atau kestabilan moneter dia. Nanti itu bisa harus saya cerita, tapi gila intinya saya mau ngomong sederhana. Ketika dia nggak bisa stabilkan moneternya, ya kan, cadangan emasnya nggak sesuai dengan apa yang dia print, maka akan terjadi sesuatu hal yang paling cepat, yaitu dia bikin perang. Ya kan, itu unsur satu. Unsur kedua, dia harus selesai dengan Ukraina dan Rusia, dia udah capek tuh. Nah, artinya dia akan meningkatkan insiden di sini terjadi. Ini membuat kita harus betul-betul memikirkan betul bagaimana modalitas geopolitik kita secara forward looking defense. Jadi artinya bagaimana kita harus pikirkan operasi maritim, superioritas angkasa musuh, bagaimana preemptive strike dari TNI kita ke musuh. Sekali lagi ya, musuh tuh nggak mungkin langsung, mungkin kita nggak berantem sama Cina, mungkin kita nggak berantem langsung sama Amerika, mungkin. Tetapi spillover itu harus kita mampu lawan dengan perang maritim, preemptive strike, pangkalan aju atau forward base yang bikin kita mungkin harus punya base atau nyewa base di negara lain loh, jangan salah ya kan. Kemudian membuktikan bahwa sekali lagi TNI itu bukan jagoan kandang, memang benar-benar bisa siap untuk perang semacam ini gitu. Jadi kalau saya cuma bilang bahwa apa yang disampaikan Mas Andi itu menarik, malah Mas Andi ngasih aku PR kan. Oke, sekarang semua sistem thinking lo yang bagus itu, oke, positifnya gue terima, tapi negatif lo halo gimana caranya lo pikir itu harus jadi positif. So ini mungkin PR kita bersama, bukan aku aja. Kalau Armory punya pandangan, kalau sahabat-sahabat di netizen juga yang canggih-canggih tahu bagaimana, misalnya tadi kan yang saya angkat tuh ada 5 isu utama ya, yang di luar defense, hard defense tadi, yaitu tadi apa, masalah lingkungan, masalah segregasi, masalah jarak, ekologi, makroekonomi, segregasi sosial, sama jaminan strategis. Itu coba apa masukannya? Karena sekali lagi kita bicara IKN itu kan nggak IKN ansih dia bersedia berdiri, ya kan? Tapi dia buat di the whole Indonesia gitu, dengan tantangan yang disampaikan secara geopolitik oleh Mas Andi gitu. Menarik sekali ya Bu ya. Saya pikir nanti Sobat Armory, apa yang disampaikan Bu Koni tadi, kami akan coba tampilkan slide demi slide paparan Ibu Koni. Pasti akan banyak muncul pertanyaan dari Sobat Armory
begitu juga dengan para penonton tayangan ini. Untuk itu kami harapkan para sobat Armory bisa langsung bertanya langsung di kolom komen di bawah video ini. Nanti akan dijawab oleh kami ya, termasuk Ibu Bukan Koni bertanya, juga. mungkin kasih masukan juga, Mas Darwin. Masukan juga ya Bu ya. Iya Nah dong. tuh, Kayak bisa betul. gimana misalnya kita bisa hitung. Aku cuma membujuk misalnya sekarang coba Oh, para netizen baca tuh waktu gimana Jepang masuk ke kita karena mau ya, menghadapi apa menghadapi ancaman Amerika kan. Itu ya. kalau kita lihat aki 1 2 3 aki ABC di bawah itu apa cabangnya? Aku lupa namanya aki apa aja itu tapi di bawah sana cabang itu semua diserang dalam hitungan hari. Jadi kalau nggak salah Hmm, itu bergerak awalnya itu tanggal 21 sampai 24 Februari ya, masuk ke hmm. Balikpapan. Di 7 Maret udah masuk Jawa. Di 17 Maret udah masuk Sumatera yang sebelah bawah deket Lampung gitu. Di 8 Februari dia udah masuk ke Nusa Tenggara Timur. Jadi artinya serangan udara dan laut apa serbuan udara dan laut dia tuh cepat sekali gitu. Nah, by the way ini saya lupa tadi Betul. ngomongnya. Kemarin tuh ada rain metal paparan karena rain metal itu menggambarkan bagaimana kota ini harus dijaga. Satu Hmm. hal aja dari paparan panjang yang dia tulis, yang dia jabarkan, aku tuh cuma perhatikan satu hal. Menurut dia, dalam kasus perang modern seperti sekarang, menduduki ibu kota negara ini cuma perlu 17 menit. 17 menit Bu. 17 minutes. Nah, artinya itu per hari ini ya, per teknologi hari ini, per kemampuan dia menggunakan kecanggihan dia hari ini. Oke, jangan lupa saya nggak tahu tuh si Red Metal itu sudah masuk ke dalam apa ke dalam kemampuan perang G berapa tuh dia ya kan, tapi anggaplah dia sudah masuk ke mau ke G6 sekalipun gitu kan. Nah kita mesti lihat ya, di era 2015 aja ya, setahu aku itu hanya perlu 2 sampai 5 detik, ya kan? 2 sampai 5 detik dari pilot UAV di Predator atau di Reaper itu kan untuk masuk ke trailer elektronik atau kemanapun jenderalnya berada untuk menembakkan Hellfire missile. Oke? Okay? Hmm. 2015. Anda tahu sekarang masalahnya adalah dibutuhkan 45 menit untuk si apa rantai birokrasi dari panglimanya ke kogapnya lah kira-kira gitu. Ya, ya, Itu ya, ya. bagaimana ke si pilot itu bilang oke tembakan Hellfire gitu kan. Tetapi sekarang sudah 2022. Anda tahu berapa? 2023 izin Bu. Sorry, sekarang udah 2023. Tadi itu saya ngomong Ah, 2015 ya. ah. Sekarang kemampuan dia itu sudah saya nyebutnya GW7 sebenarnya. Jadi dia tuh udah punya kill of chain yang demikian pendek. Anda boleh tebak dari 45 menit keputusan birokrasi tadi, jenderal tadi di Mabes ke si Mabes. ke si pilot UAV dari 45 menit sekarang jadi berapa? 5 seconds. Ah, Jadi artinya kita harus siap-siap. Apa kita tuh perang kita tuh semakin tidak terduga, semakin iya. jadi artinya berapapun anggaran pertahanan yang turun. Karena saya kan orangnya positif thinking. Saya percaya betul Indonesia bakal jadi 10 besar dunia, 5 besar dunia tahun 2045. Artinya apa? Artinya kalau kita hitung 1% aja anggaran pertahanan kita itu bisa 1.000 triliun. Oke? Okay? The problem is jangan sampai 1.000 triliun ini kasusnya jadi kayak Kominfo. Proyeknya kalau benar ya, ini kan masih diduga ya. Yang Kalau lagi rame kemarin ya Bu ya. Kalau benar nih, kalau benar, Kominfo tuh dikasih 10 triliun dari negara, ternyata 8 triliun dari korupsi, itu mah kalau nggak kebangetan ya rada-rada. Maksud aku, jangan sampai di defense kita ada 1.000 triliun, ya kan, Aduh. menghadapi era perang tadi, generasi 5, 6, dan 7. Karena gini, kadang-kadang orang nggak nyebutkan dia udah sampai generasi berapa. Tadi saya ceritakan, di 2015 kemampuan pilot itu Predator itu cuma 2 sampai 5 detik, tapi memutuskan tuh 45 menit karena rantainya panjang. Karena dia belajar di 2015, sekarang di 2023, si 45 menit itu hanya jadi 5 detik. Berarti kan 2 tambah 5 detik, 7 detik selesai. Ya kan? Nah, Segitu kita dah ya Bu ya. mesti bikin rangkaian kill of chain kita yang canggih untuk tentara kita menghadapi generasi perang demikian. Karena apa? Nih, terakhir, saya juga udah harus pergi Pak Darwin. Siap Terakhir, Bu. what is the moral of the story? The moral of the story, kenapa teknologi itu makin canggih? Karena tentara itu dibuat tidak lagi boleh menyentuh tanah atau Hmm, air atau negara hmm, musuh. Nggak perlu. Dia harus menghancurkan musuh dimanapun juga, ya kan?
dari tempat sejauh mungkin. Keren nggak? Kenapa? Karena melindungi supaya tentara itu nggak kena HAM. Jadi kepada saudara-saudara yang selalu merasa Indonesia itu tentara jangan beganak, jangan begini nanti HAM, lu Perang gerilya Bu, terlalu dulu secanggih itu. istilahnya Ah, lu perang udah bisa gerilya. nggak bikin tentara lu dari Mabes TNI, Mabes Cilangkap, Mabes SAL, Mabes SAT, Mabes SAU, ya kan? Tinggal ngomong begini, dari situ pencet, deng, selesai. Nah kalau sebelum itu jangan ngomongin ham-ham, kesian tentara kita jadi bingung. Masih mesti ngadepin tapi juga mesti ham, itu jadi dibunuh lah. Ini saya bukan anti ham Iya, ya, iya, iya. saya mesti underline. Please don't get me wrong. Saya bukan anti ham. Tetapi yang saya mau bilang adalah HAM itu diterapkan kepada tentara karena tentara itu dipersiapkan alutsistanya, procurementnya, posturnya, perawatannya, pemeliharaan barang-barangnya, operasinya, latihannya oleh negara to the maximum level. Underline that. Tadi udah dijelaskan juga oleh Ibu Koni, Sobat Armori. Jadi jangan cuma bertanya, Ibu Koni juga sudah membuka ruang. Silakan Sobat Armori dimanapun Anda berada, ingin memberi masukan, ide, saran untuk infrastruktur keamanan IKN kita, silakan. Kami akan coba menanggapi nanti. Gitu.